2000 ya. Pada waktu itu masih burung asis kembang itu burung termahal, menjadi burung favorit untuk jenis seperti itu. Harganya sangat fantastis di atas juta rawa pada waktu itu. Kemudian kita berhenti karena pada waktu itu kita bekerja di luar dan kita untuk breeding itu hanya sekedar senang-senang aja dengan menggunakan kandang Korea. Ada 3 kotak pada waktu itu, jadi sekedar pulang kerja ngisi waktu bisa lihat-lihat di kandang. Setelah itu kita off sejenak, mulai lagi dari berkisar tahun 2013 mungkin. Cuman pada waktu itu kita karena dari awal kita pecinta burung asis kembang ya, jadi kita hanya pelihara burung asis kembang itu sekedar untuk kelangenan saja, untuk bunyi-bunyian di rumah. Terus mulai lagi kita kok rentak untuk mulai breeding lagi, baru kita breeding burung kembang ya berkisar tahun 2013 itu. Namun untuk penjualan trotol pada waktu itu kita jual dari usia 1 minggu. Dari 1 minggu sudah pada diambil orang. Awalnya dari usia mandiri itu begitu diambil orang, kemudian orang datang lagi menjadi disik-disikan. Penjualan burung trotol nggak sampai ke mandiri, jadi usia 2 minggu sudah diambil orang. Pada waktu itu kita belum pakai ring, dan itu belum diambil orang. Yang sudah ngambil dulu pun datang ingin ngambil tapi nggak pernah kedapatan karena sudah diambil orang dari usia 2 minggu. Dari 2 minggu pun mulai diambil orang dari usia 1 minggu, karena pada waktu itu kita breedingnya tidak sebanyak sekarang ini. Jadi waktu itu hanya beberapa pasang saja. Setelah dari permintaan konsumen yang Indian nggak dapat, akhirnya kita besarkan sendiri, kita jual sampai mandiri, dan kita perlahan-lahan menambah induk yang hasil dari tangkar kita. Kemudian dulu juga dari kolaborasi, kita juga nyoba dari produk luar. Kemudian seiringnya waktu berjalan, banyak konsumen yang permintaannya yang minta original, yaitu yang dari hasil tangkaran Umara BF, PS Umara BF kan itu. Nah dari sini perlahan untuk ring yang dari luar kita mulai untuk lepas satu persatu. Kita jual induk, kita jual ada yang ekoran. Jadi sekarang kita murni hanya menggunakan produk dari Umara BF dengan terah silsilah sebenarnya yang dulu dari terah jawara dulu, namun pada waktu itu hanya dibuat kelangenan usaha-usahaan. Kemudian kita tangkar satu jantan itu untuk beberapa betina, jadi poligami. Dan hasil dari anak-anaknya itu berarti sekarang sudah ke anak, cucu, buyut, sudah sejauh itu ya untuk silsilahnya. Kemudian dari alasan kami memilih asis kembang, yaitu karena awalnya itu asis kembang itu menjadi burung pertama kali saya pelihara burung perkito dengan harga yang sangat fantastis, yaitu dengan harga burung perkito yang paling atas, paling tinggi, istilahnya paling tinggi harganya dan paling bergengsi untuk harga burung yang sudah bunyi. Karena burung yang sudah bunyi pada waktu itu berkisar dari ngeplong aja ada 3.000, 3.500. Nanti udah ngerol itu kurang lebih 5.000, sementara harga burung yang lain itu jauh di bawahnya. Nah dari sini kita mulai suka burung asis kembang. Kemudian karena itu kembali ke burung asis kembang itu burung kelangenan ya. Ketika kita mulai lagi mencoba untuk pelihara burung sekedar untuk mengisi waktu ketika kita pulang kerja atau kita santai-santai, kita ambillah burung asis kembang, yang dimana burung asis kembang itu pun kita ambil dulu dari burung terah jawara dari zaman dulu. Namun itu belum kepikiran untuk buat breeding, hanya buat kelangenan saja. Kemudian untuk prestasi yang pernah kita raih itu banyak sekali ya. Dalam arti
hampir di setiap event baik lokal, interlokal, dalam kota maupun luar kota kita ikut berpartisipasi, kita ikut mendatangi, dan alhamdulillah kita sering sekali untuk mendapatkan juara 1, 2 maupun 3. Kemudian dari harga trotol yang kita berikan kepada konsumen, kita patok di sini berkisar antara 1.500 kita sediakan, 2.000 sekian kita sediakan, dan sekarang kita sudah mencetak untuk trotol yang harga 3.000. Namun untuk yang trotol harga 3.000 di sini kita hanya ada beberapa induk saja. Jadi mungkin kurang lebih ada 3 induk atau berapa itu. Memang sebagian kan belum kita berikan, sebagian masih kita buat untuk prestasi ya. Jadi sementara ini sekitar kurang lebih 3 induk, yang lain jangannya masih kita buat prestasi. Untuk yang standar harga dari produk kami ya kurang lebih berkisar 2.000 tadi. Karena untuk yang harga 3.000 untuk kita keluarkan sedikit, itu hanya dari teman-teman yang dekat saja yang kita kasih, lainnya masih kita pegang untuk sebagai gacuan ke depan nanti insya Allah gimana untuk mengikuti event-event lomba sumbang yang nantinya akan semakin digiatkan dengan event-event pesta sumbang ataupun tidak sumbang dan semacamnya. Oleh karena itu kita mulai lagi mencetak generasi yang baru dengan silsilah terah yang kita sudah ketahui, karakter dan sifatnya, baik karakter secara spek bunyinya, kualitasnya, ataupun sifat tempurnya, yaitu mentalnya ketika di lapangan. Di sini kita coba untuk memadukan dari betina yang kita sesuai dengan kriteria dan pejantan yang sudah teruji, yang sudah terbukti, dengan mengikuti event-event lomba yang senantiasa menjuarai dan mempunyai sifat karakter tempur atau faktor yang kuat, yang dimana untuk anus itu sebenarnya dia kan sifatnya semi faktor ya, namun ada beberapa burung anus pun yang dia memiliki sifat faktor, bahkan bisa dikatakan burung konslet. Baru kita sebentar saja dia sudah tidak sabar, pengennya langsung mau tempur saja, langsung gacor. Jadi begitu burung kita ambil dari tas, kita gantang, sudah nggak pakai jeda, nggak pakai waktu lama, langsung tahunya di gantangan sudah langsung roll tancap gitu. Kemudian dari tips untuk memilih trotol anis kembang yang baik sendiri itu menjadi faktor utama bagi para kicomania ataupun para pecinta anis kembang untuk tujuan berprestasi. Di sini kita harus mulai dari terah yang jelas dulu, yang mana ketika kita ingin mengendaki trotol yang berkualitas, berarti kita harus mengambil dari induk yang berkualitas pula. Kalau dari anis kembang kan sebenarnya mudah, karena kita tahu bahwa anis kembang itu mudah ditangkar, atau barangkali banyak juga yang menangkarkan. Ya, tinggal kita memilih induk mana yang mau kita jadikan sebagai acuan untuk kita ambil terahnya. Untuk para kicomania kan sudah tahu induk mana-mana saja, jantan mana saja yang sudah menjuarai di beberapa event. Nah, ketika kita mau mengendaki burung yang serupa atau paling tidak itu kalau lebihnya sama, berarti kita harus mencari hasil dari terahnya burung tersebut kan itu. Jadi pada intinya ketika kita ingin mengendaki trotol anis kembang yang berkualitas, berarti kita harus mencari induk yang berkualitas pula. Berarti kita tinggal mendatangi atau mencari burung yang berprestasi, kemudian sudah jadikan induk, lalu kita ambil anaknya, kita mitranya. Dari sini berarti kita sudah tahu silsilah burung yang telah kita pelihara. Untuk kita pelihara kita lebih optimis. Jadi dalam perawatan pun kita lebih
lebih maksimal, kemudian percaya dirinya kita lebih tinggi karena kita sudah tahu silsilah dari trotol tersebut, dapatnya bagaimana, gimana bagaimana kita sudah tahu. Dengan demikian kita bisa merawat burung trotol tersebut dengan lebih optimis, lebih memperhatikan, menjiwai, dan tentunya disiplin dalam perawatan ya. Di antaranya adalah pengembunan pagi, kemudian mandi, jemur sebentar atau bisa dari jemur sebentar, kemudian mandi di sini bisa dimulai dari mau mandi pagi terserah, mau mandi siang, sore ataupun malam, itu tergantung dari kesibukan dari para kicomania sendiri ya. Dimana kalau yang pagi untuk para kicomania itu sibuk, bisa di sela-sela pekerjaan itu selesai, pulang kerja bisa dimandikan sore hari, atau barangkali juga yang pulangnya malam hari bisa dimandikan malam hari. Hanya untuk tips perawatan itu bisa disesuaikan dengan aktivitas kita masing-masing, tidak harus jam sekian tidak. Jadi untuk perawatan anis kembang bisa disesuaikan dengan jam longgarnya dari para kicomania sendiri. Kemudian di sini ada pertanyaan, jika ada yang berminat tertarik bisa datang ke langsung ke alamat mana. Di sini jika para anis kembang mania atau para kicomania yang berminat untuk mendapatkan trotol dari hasil Umar ABF bisa langsung mendatangi di kediaman kami, yaitu Dusun Kalipanggang, Desa Candirjo, RT 2 RW 10, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini umur berapa hari mas trotolnya mas? Ini berkisar kurang lebih 8 hari, 9 hari ini. 8 sampai 9 hari Ya. Masih bantu lolos itu ya mas? Ya, masih lolos. Kalau udah segini bisa dilolos pakai fur campur trotol, nggak perlu pakai cacing. Cuman kalau masih kecil dari usia 1 hari sampai 1 minggu itu harus pakainya cacing. Terus kalau yang ini umur berapa hari nih mas? Nah, untuk yang jambangring ini berkisar kurang lebih 2 minggu sampai 20 hari ini. 2 minggu sampai 20 hari. Biasanya mau naik langkring itu berkisar 2 minggu itu udah mulai pada melangkring. Ini udah melangkring beberapa hari, kisarannya berarti kan kurang lebih antara 2 minggu sampai 20 hari itu. Kalau segini sudah cukup pakai fur saja, nggak perlu pakai kroto, nggak apa-apa. Cukup pakai fur aja teman-teman. Ya. Tapi kalau mau dikasih campur kroto juga lebih bagus karena gizi dan proteinnya kan lebih tinggi kan. Ya. Terus kalau cacing mas, kalau umur segini? Nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak perlu ya. Terus selanjutnya ini umur berapa hari mas? Ini udah makan sendiri, belajar makan fur. Ini lagi ngajarin fur kering, berkisar antara 4 minggu. Itu baru usia 1 bulan kurang lebih. Nanti sampai mandi fur kering biasanya usia 1 sampai 1,5 bulan. Yang ini udah mandiri nih mas? Ini udah mandiri sebenarnya, tapi ini kakinya lagi cedera ini. Ini lagi proses pembentukan. Oh iya teman-teman, kakinya untuk biar normal lagi kakinya, karena kemarin kan agak bermasalah di kaki, jadi kita bantu dengan cara mengatasinya itu dengan pakai kertas dikasih lem biar nanti bisa nengkerannya utuh gitu. Jadi untuk
kaki yang tiker itu sebenarnya bisa diatasi atasi, teman-teman. sejak usia dini karena tulangnya kan masih muda. Masih muda ya. Ya, jadi nanti begitu kita perbaiki dengan pakai lem, kasih kertas atau pakai plaster, di plaster itu kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu itu nanti lepas kalau sudah bisa normal kembali ya. Ternyata seperti itu, teman-teman. Ini sebelahnya ini umur berapa ini, Mas? Ini betina prediksi ini kurang lebih ya 3 bulan. 3 bulan lebih proses mulai ini. Ini betina. Ini calon indukan ya. Ya, kalau ini anak tunggal. Ini belum tahu prediksi jangan betina, tapi prediksinya ini jantan insya Allah. Oke. Terus koleksinya mana lagi, Mas, yang bisa dilihat kan ke teman-teman ini? Sebenarnya dari setiap penjuru ada burung. Oh, Masya Allah. Oh, bahkan di kamar mandi juga ada burungnya, teman-teman. Oh. Ini juga ini total ya. Ini bisa 2 bulan ini. Ini indukan ya, Mas, sebelahnya ini. Iya, itu betina. Ini total, teman-teman. Ini total sudah 2 bulan. Nah, tunggal juga. Ini betina-betina semua, indukan semua ya, Mas? Iya, betina-betina untuk yang disanggap besar benar-benar. Ini, teman-teman, di kamar mandi juga bisa jadi lahan untuk menaruh burung itu, teman. Masya Allah. Oh, lagi pada angkrem, teman-teman. Ini trofi-trofinya ya, Mas? Ya, ini trofi-trofi hasil dari bulan Maret BF. Ini juga ada Breed of the Best, ada Breed of the Best juga. Dan masih banyak lagi piala-pialanya. Nih.